Media pembelajaran fisika dengan materi gelombang mekanik. Perkenalkan, nama saya Sulfitria R, mahasiswi jurusan Pendidikan Fisika semester 6. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan berbagai jenis gelombang berdasarkan klasifikasinya. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis besaran-besaran gelombang. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik gelombang transversal dan longitudinal. Yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Indikator pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan jenis-jenis gelombang berdasarkan klasifikasinya. Yang kedua, menganalisis besaran-besaran pada gelombang. Yang ketiga, menjelaskan karakteristik gelombang transversal dan longitudinal. Yang terakhir, menjelaskan karakteristik gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Pernahkah kamu ke pantai dan melihat ombak? Percayakah Anda bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa adanya getaran dan gelombang? Mungkin Anda tidak percaya, karena yang mengakibatkan manusia dapat hidup karena makan dan minum. Nah, makan dan minum ini memerlukan energi. Energi ini dapat terjadi atau berubah bentuk karena adanya getaran dan gelombang. Jadi gelombang itu sangat penting. Sebelum kita membahas tentang gelombang mekanik, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai gelombang. Nah, apa sih itu gelombang? Gelombang merupakan getaran yang merambat dengan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jenis-jenis gelombang berdasarkan medium. Yang pertama, ada gelombang mekanik. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium dalam merambat. Nah, contoh dari gelombang mekanik adalah yang pertama itu gelombang pada tali, di mana mediumnya itu adalah tali. Kemudian contoh yang kedua adalah gelombang laut. Selanjutnya, contoh yang ketiga adalah gelombang pada selingki. Jenis gelombang yang kedua berdasarkan medium adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Contoh dari gelombang elektromagnetik yang pertama adalah gelombang cahaya matahari. Yang kedua adalah pelangi. Contoh berikutnya adalah gelombang radio. Jenis gelombang berdasarkan arah rambat dan getarnya. Yang pertama, gelombang transversal. Arah rambat gelombang transversal tegak lurus dengan arah getarnya. Selanjutnya, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal arah rambatnya itu sejajar dengan arah gerak partikelnya. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang pada selingki. Nah, untuk panjang gelombang longitudinal adalah satu rapatan dan satu regangan. Jenis gelombang berdasarkan amplitudo. Gelombang berjalan.
Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudenya tetap atau tidak berubah-ubah. Persamaannya, selanjutnya, gelombang stasioner, di mana ada dua, yaitu ujung tetap dan ujung bebas. Ini gelombang stasioner ujung bebas. Selanjutnya, bagaimana menentukan letak simpul dan perut dari gelombang pada ujung tetap? Simak videonya. Kemudian, bagaimana pada ujung bebas? Contoh dari gelombang berjalan dan gelombang stasioner pada kehidupan sehari-hari. Contoh gelombang berjalan yaitu pada tetesan air dan gelombang bunyi. Contoh gelombang stasioner adalah para dawai gitar. Jadi di sini kita akan membahas tentang besaran gelombang. Yang pertama, periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat lambat gelombang. Periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gelombang. Jadi, dapat disimpulkan rumusnya periode adalah waktu yang dibutuhkan dibagi dengan jumlah gelombang. Dalam satuan internasional, periode dilambangkan dengan T dan memiliki satuan sekon. Kemudian kedua, frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang yang terbentuk dalam 1 detik. Jadi dapat disimpulkan rumus untuk mencari frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang dibagi dengan waktu yang dibutuhkan. Dalam sistem internasional, frekuensi dilambangkan dengan F kecil dan memiliki satuan Hertz. Yang ketiga, panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu periode. Pada gelombang transversal, 1 lambda atau panjang gelombang adalah sama dengan 1 bukit dan 1 lembah. Sedangkan pada gelombang longitudinal, satu panjang gelombang adalah 1 repatan dan 1 regangan. Dalam sistem internasional, panjang gelombang dilambangkan dengan lambda dan memiliki satuan meter. Besaran berikutnya adalah cepat lambat gelombang, yaitu jarak yang ditempuh gelombang selama 1 detik. Dalam sistem internasional, cepat lambat gelombang dilambangkan dengan V dengan memiliki satuan meter per sekon. Di sini, untuk mencari cepat lambat gelombang terdapat 2 rumus. Yang pertama menggunakan periode, yaitu panjang gelombang dibagi dengan periode. Kemudian rumus yang kedua, yaitu panjang gelombang dikali dengan frekuensi gelombang. Ayat yang berhubungan dengan gelombang mekanik. Kaitan dengan gelombang mekanik pada ayat ini adalah di mana gelombang air yang menenggelamkan anak Nabi Nuh memiliki energi yang sangat besar yang dapat menenggelamkan seluruh bumi pada saat itu.
Kesimpulan yang pertama adalah gelombang merupakan peristiwa merambatnya energi akibat getaran. Selanjutnya, gelombang dapat dikelompokkan berdasarkan sifat-sifat fisiknya. Kesimpulan yang ketiga adalah gelombang mekanik merupakan gelombang yang memerlukan medium dalam merambat. Yang keempat, gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarnya. Yang kelima, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.